pertama yang saya kunjungi saat ini berada di Trowulan adalah Candi Tikus, sebuah pertitaan atau kolam pemandian ritual para bangsawan Majapahit. Kolam ini mungkin menjadi temuan arkeologi paling menarik di Trowulan. Disebut Candi Tikus karena saat pertama kali ditemukan situs ini menjadi sarang tikus. Kompleks pemandian yang terbuat dari batu bata merah ini cuma wadah berbentuk wujud sangkar sudut utama yang menonjol dari dinding selatan. Diperkirakan mengambil bentuk gunung legendaris Mahameru. Ada cerita menarik dari situs ini yang hingga kini masih dipercaya oleh penduduk setempat, bahwa sebelum musim tanam padi, maka semua masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi situs ini untuk sekedar mengambil air dan keberkahan di dalamnya. Terlepas dari mitos atau klinik, setidaknya penduduk setempat hingga saat ini tetap melakukan ritual itu. Nah, kali ini kita lagi ada di Candi Tikus. Candi Tikus ini adalah candi yang terkenal akan keindahannya di Mojokerto. Nah, kamu tahu nggak sih Amel, kenapa candi ini dinamakan Candi Tikus? Karena Pak, dulu itu di sini terdapat sarangnya tikus, tapi sekarang Banyak banget ya. iya, tapi sekarang sudah nggak ada ya Pak. Ya sekarang udah nggak ada. Nah, kalian pasti mau lihat dong gimana keindahan dari Candi Tikus itu. Yuk kita review bareng-bareng. Nah, ini dia review keindahan dari Candi Tikus. Kalian pasti pengen dong melihat review keindahan dari candi-candi lainnya di Mojokerto. Selanjutnya kita mau kemana nih Amel? Ke Candi Bajang Ratu. Wow, kalian pasti penasaran dong. Ya ikuti kita. Sebelum itu ayo kita foto bareng. 1, 2, 3. Nah, kali ini kita ada di tempat kedua yaitu Candi Bajang Ratu, letaknya tuh nggak jauh dari Candi Tikus. Oke, kita review bareng-bareng yuk. Ayo kita review. Nah, kali ini kita ada di Candi Bajang Ratu. Tempatnya tinggi banget ya, bagus parah. Kalian pasti pengen lihat dong. Ayo kita masuk. Candi Bajang Ratu ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan gapura besar yang ada di Kemasan Majapahit. Nah, Candi Bajang Ratu ini terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Aku bakal ceritain sedikit gimana sih sejarahnya Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini dulu dibangun sebagai pintu masuk bangunan suci untuk memperingati wafatnya Kerajaan Raja Jayawijaya. Nah, sebelum itu sebenarnya candi ini tuh sudah ada untuk pintu gerbang masuk dari Raja Jaya sendiri itu tersendiri di istananya. Nah, kalian pasti pengen lihat dong gimana sih penampakan dari dari Candi Bajang Ratu ini. Yuk ikuti kami. Ayo ikuti kami. Candi Bajang Ratu atau sering disebut Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajang Ratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Tadi sedikit review dari kami. Dan selanjutnya kita akan kemana Kak Marsha? Ke Pendopo Agung. Nah, stay tune ya, ikuti kami terus.
Nah, ini dia penampakan dari patung Mahapati Gajah Mada. Konon, Pendopo Agung ini katanya adalah tempat di mana Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ya, selain patung Mahapati Gajah Mada, di Pendopo Agung ini ada patung Raja Brawijaya. Yuk kita lihat. Saat ini kami di Pendopo Agung, tempat Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menggetarkan para pejabat Majapahit. Diyakini berlokasi di sebuah bangunan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapati menggantikan MP Unala bersumpah di tempat yang kini menjadi Pendopo Agung Trowulan di Dusun Ngeliuk, Desa Sentono Rejo. Pendopo Agung di Trowulan ini dibangun oleh Kodam V Brawijaya melalui Yayasan Bina Mojopahit pada 1964 hingga 1973. Bangunan Pendopo Agung Trowulan berbentuk joglo yang tiang utama atau soko gurunya beralaskan batu umpak peninggalan Kerajaan Majapahit. Di bagian belakang bangunan Pendopo Agung Trowulan terdapat dinding dengan relief mengisahkan sejarah Kerajaan Majapahit. Salah satu relief mengisahkan penobatan Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau sekitar 10 November 1993. Nah, ini dia review sedikit dari kami di Pendopo Agung. Tentu saja kita mau kemana, Amel? Ya, untuk selanjutnya kita akan ke kolam segaran. Tapi sebelum itu kita akan mampir di kuliner yang ada di Mojokerto. Dan langsung Iya. Ikuti kami. Nah, kali ini kita berada di kuliner yang terkenal banget di Trowulan, yaitu sambal lada dan foto. Yuk kita masuk. Ini dia menu sambal lada. Kalian nggak ke Trowulan, kurang enak rasanya kalau tanpa mencicipi makanan ini. Yuk kita cicipi. Rasanya enak banget loh. Lokasi selanjutnya yang kami kunjungi yaitu Kolam Segaran. Kolam Segaran merupakan sebuah kolam terbesar yang pernah ada di Mojopahit. Berasal dari bahasa Jawa, segara yang berarti laut atau kolam, mungkin masyarakat setempat mengibaratkan kolam besar ini sebagai miniatur laut zaman Majapahit. Kolam ini di samping sebagai waduk untuk membendung limpahan air, juga berfungsi sebagai tempat rekreasi raja. Nah, ini dia destinasi terakhir kita yaitu di Mahavihara Majapahit, yaitu Buddha Tidur. Kalian pasti penasaran dong, gimana sih patung Buddha tidur itu? Yuk ikuti kami. Nah, kita sekarang lagi ada di tempat bergerak untuk saudara kita yang berkebutuhan. Indonesia ini memang negara yang memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi. Bisa dilihat di samping saya, ini adalah patung-patung Buddha yang berada di Mahavihara Majapahit. Nah, sekarang kita mau lihat patung Buddha tidur nih. Yuk ikuti kami.
tempat yang terakhir ini, saya berada di salah satu patung ikonik Buddha tidur. Pada mulanya, patung ini dibuka hanya untuk kegiatan ibadah umat Buddha. Lambat laun, banyak pengunjung yang tertarik melihat patung ini. Maka, area lokasi patung ini akhirnya diresmikan untuk umum pada tahun 2012. Patung ini diberi warna emas untuk mengenang wafatnya Siddhartha Gautama. Patung Buddha tidur ini memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter.